Perkenalkan, nama saya Nanda Ahmad Terwalana dengan NIM 2151 Perkenalkan, saya Faiza Ayuri Bawani Sekar dengan NIM 2151-203011111004. Perkenalkan, nama saya Azhara Fidiati Sabrina dengan NIM 215120307111001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Damra Salam dengan NIM 2151203071111004. Perkenalkan, nama saya Novika Rahmadila Fitri dari kelas A dengan NIM 2151203071111085. Teori perkembangan psikososial merupakan teori yang dikemukakan oleh Erikson. Teori psikososial Erikson menyatakan bahwa dalam rentang kehidupan manusia, dari bayi hingga lanjut usia, individu akan mengalami 8 tahapan perkembangan yang menjelaskan bagaimana hubungan dan interaksi sosial berpengaruh dalam perkembangan manusia. Pada setiap tahap perkembangan, manusia akan selalu menemui konflik sosial yang akan berpengaruh pada karakter kepribadian saat dewasa nanti. Konflik atau krisis yang dihadapi berpusat pada pengembangan kualitas psikologi seseorang. Jika berhasil mengatasi konflik tersebut, maka ia akan semakin berkembang dengan kualitas kepribadian diri yang baik. Jika gagal, maka hal tersebut dapat mengganggu pengembangan kepribadian seseorang. 8 tahapan perkembangan psikososial yang dijelaskan oleh Erikson terdiri dari yang pertama yaitu trust versus mistrust, autonomy versus shame and doubt, initiative versus guilt. Yang keempat ada industry versus inferiority, identify versus identify confusion. Yang keenam ada intimacy versus isolation, generosity versus stagnation. Yang terakhir yaitu integrity versus despair. Tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan merupakan tahap pertama dari teori perkembangan psikososial psikolog Erik Erikson. Tahap ini dimulai saat lahir dan berlangsung hingga anak-anak berusia sekitar 18 bulan. Pada tahap ini, manusia memiliki sebuah konflik, yaitu pertanyaan mengenai dapatkah saya mempercayai orang-orang di sekitar saya? Bayi hampir sepenuhnya bergantung pada pengasuhnya, jadi tidak mengherankan jika cara orang tua berinteraksi dengan bayi mereka memiliki efek mendalam pada kesehatan fisik serta mental mereka. Erikson percaya bahwa pola awal kepercayaan membantu anak-anak membangun dasar kepercayaan yang kuat yang penting untuk perkembangan sosial dan emosional mereka. Otonomi versus rasa malu dan keraguan adalah tahap kedua dari tahap perkembangan psikososial Erik Erikson. Tahap ini terjadi antara usia 18 bulan sampai sekitar 2 atau 3 tahun. Menurut Erikson, anak-anak pada tahap ini berfokus pada pengembangan rasa kontrol diri yang lebih besar. Pada tahap ini, manusia memiliki sebuah konflik, yaitu pertanyaan mengenai dapatkah saya melakukan sesuatu sendiri atau saya bergantung pada bantuan orang lain. Pada titik perkembangan inilah anak-anak kecil mulai mengekspresikan kebutuhan yang lebih besar akan kemandirian dan kontrol atas diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Ketika mereka maju ke tahap kedua, penting bagi anak kecil untuk memulai mengembangkan rasa kemandirian akan kendali pribadi. Saat mereka belajar melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri, mereka membangun rasa kontrol atas diri mereka sendiri serta beberapa kepercayaan dasar dalam kemampuan mereka sendiri. Tahap perkembangan psikososial yang ketiga adalah initiative versus guilt. Tahap ini terjadi selama tahun-tahun prasekolah antara usia 3 dan 5 tahun. Selama tahap ini, anak-anak mulai menegaskan kekuatan dan kendali mereka atas dunia. Mereka sekarang memiliki perasaan bahwa dunia dapat dipercaya dan bahwa mereka mampu bertindak secara mandiri. Mereka perlu mencoba berbagai hal sendiri dan mengeksplorasi kemampuan mereka sendiri. Dengan melakukan ini, mereka dapat mengembangkan ambisi dan juga arah. Bagaimana anak mengembangkan inisiatif? Anak-anak perlu memulai menegaskan kontrol dan kekuasaan atas lingkungan dengan mengambil inisiatif dalam merencanakan kegiatan, menyelesaikan tugas, dan juga menghadapi tantangan. Selama tahap ini, penting bagi pengasuh untuk mendorong eksplorasi dan membantu anak membuat pilihan yang tepat. Tahap perkembangan psikososial yang keempat adalah industry versus inferiority in psychological development. Tahap ini terjadi antara sekitar usia 6 dan 11 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi selama tahap perkembangan ini? Sekolah dan interaksi sosial memainkan peran penting selama masa kehidupan anak. Melalui interaksi sosial, anak mulai mengembangkan rasa bangga atas prestasi dan kemampuan dirinya. Dengan ini, anak juga mampu membentuk konsep diri yang kuat. Menurut Erik Erikson, tahap ini sangat penting dalam mengembangkan kepercayaan dirian. Selama sekolah dan kegiatan sosial lainnya, anak-anak menerima pujian dan perhatian untuk melakukan berbagai tugas. Anak-anak yang berprestasi baik di sekolah lebih memungkinkan mengembangkan rasa kompetensi dan kepercayaan diriannya.
Mereka merasa baik tentang diri mereka sendiri dan kemampuan mereka untuk berhasil. Pada tahap ini, penting bagi orang tua dan guru untuk memberikan dorongan dan dukungan untuk anak. Tahap perkembangan psikososial yang keenam adalah intimacy versus isolation. Tahap ini terjadi pada dewasa muda yang berumur 19 sampai 40 tahun. Menurut Erikson, pertanyaan terbesar dalam fase ini adalah apakah saya akan dicintai atau sebaliknya apakah saya akan merasa kesepian. Hal esensial di masa yang adult adalah tentang perasaan dicintai. Konflik di fase ini berputar di persoalan menciptakan intimasi dan hubungan romantis dengan orang lain. Jika berhasil berkomitmen dalam suatu hubungan, seseorang akan merasakan intimasi bersama keluarga dan pasangan. Jika tidak berhasil, seseorang akan merasa isolasi karena minimnya social support. Tahap perkembangan psikososial yang kelima adalah identity versus role confusion. Tahap ini terjadi di masa remaja sekitar umur 12 sampai 18 tahun. Menurut Erikson, pertanyaan terbesar dalam tahap ini adalah siapakah saya? Erikson juga berpendapat bahwa pada saat ini sangat penting untuk bergaul dan mencoba menemukan peran. Sebagai tahap peralihan dari anak ke dewasa, remaja sangat mungkin untuk mengalami insecure, bingung, dan ragu dengan diri sendiri. Para remaja biasanya mencoba banyak aktivitas baru dan mencoba untuk fit in dalam masyarakat. Jika dibiarkan untuk mengeksplor, remaja akan menemukan identitas, dan jika dikekang, remaja akan mengalami role confusion. Tahap ketujuh yaitu generavity versus stagnation yang terjadi pada umur 40 sampai 60 tahun, dan manusia memiliki pertanyaan terbesar dalam hidupnya yaitu how can I contribute to the world? Ketika orang tersebut atau manusia tersebut telah merasa menurunkan sesuatu yang baik pada generasinya ataupun pada orang lain, mereka akan merasa bahagia dan puas. Sebaliknya, ketika mereka tidak merasa menurunkan sesuatu, mereka akan merasa stuck atau yang dinamakan suatu stagnansi. Tahap ke-8 atau tahap terakhir pada tahapan ini merupakan integrity versus despair yang terjadi pada umur 60 tahun ke atas, di mana manusia memiliki pertanyaan besar yaitu did I live meaningful life? Mengapa? Karena pada manusia pada tahap ini jarang sekali melakukan kegiatan sehingga waktu yang digunakan hanya untuk berpikir, terutama berpikir di masa lalu apakah mereka sudah bermanfaat bagi orang lain. Ketika orang tersebut merasa demikian, orang tersebut akan merasa puas dan merasa bahagia di masa tuanya. Sebaliknya, ketika orang tersebut tidak merasa bermanfaat bagi orang lain ataupun hidupnya merasa tidak bermanfaat, mereka akan putus asa dan juga uring-uringan dalam melakukan sesuatu. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang teori perkembangan psikososial Erikson. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.